Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita hari ini akan coba bahas kembali sesi dari pengantar ilmu politik. Sebentar, saya share. Oke, hari ini kita akan bicara soal lembaga legislatif, ya. Kalau di Indonesia namanya Dewan Perwakilan Rakyat, kalau di Amerika Serikat itu dikenal dengan House of Representatives, ya, dan di negara yang lain juga ada punya nama yang menekankan pada aspek keterwakilan dan sebagainya. Nanti kita akan sama-sama pelajari apa yang dimaksud dengan lembaga legislatif. Oke, ini kira-kira yang akan kita bahas ya. Kita akan mulai sedikit singgung soal trias politika ya, yang minggu lalu atau di materi sebelumnya, sesi sebelumnya juga kita pernah bahas soal trias politika. Hampir juga sama, kita akan singgung sedikit juga tentang pemisahan kekuasaan. Ya, jadi itu satu kondisi yang penting untuk dibicarakan antara trias politika dengan pemisahan kekuasaan atau separation of power atau pembagian kekuasaan. Jadi bagaimana kekuasaan itu tidak kemudian terpusat, sentralistis, tapi juga pada sisi yang lain dia harus bisa dibagi kesempatannya ke banyak cabang. Kita akan banyak diskusi soal sejarah parlemen, gitu ya, struktur parlemen, fungsi lembaga legislatif, dan terakhir adalah hak lembaga legislatif. Nah, yang terkait dengan trias politika, ya seperti yang sudah kemarin kita diskusikan ya, membicarakan trias politika itu kan intinya adalah agar kekuasaan itu tidak absolut, berada sepenuhnya ada di satu tangan, itu satu kelompok yang kemudian berpotensi untuk disalahgunakan, diselewengkan, ya, atau bahkan dimiliki dan didominasi oleh satu orang atau kelompok tertentu. Jadi trias politika itu adalah sesuatu yang ideal, ya, yang kemudian nobel gitu ya, yang mulia gitu ya, bahwa sepenuhnya kekuasaan itu ya nggak boleh terpusat. Kekuasaan itu ya harus dilakukan ya untuk terdistribusi dengan proporsional dengan baik gitu ya. Sehingga tidak ada yang merasa didominasi atau merasa ada yang lebih kuat dan lebih mayoritas atau lebih kuat, dominan. Maka dalam konteks itu beberapa hal ya dia harus dibagi kekuasaan secara fungsional. Saya ulas sedikit ya, sesi sebelumnya di lembaga eksekutif kita sudah membicarakan itu. Ya, ada the rule making function, ya, ada the rule application function, dan ada the rule adjudication function. Legislatif adalah konteksnya rule making, pembuatan kebijakan atau undang-undang atau di konstitusi. Itu parlemen. Ya, the rule application itu adalah pemerintah eksekutif ya, mengeksekusi. Rule adjudication adalah direpresentasikan lembaga peradilan. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. John Locke itu cerita bahwa kekuasaan itu memang harus dipisahkan sehingga kemudian ada dua yang diubah. Ya, kekuasaan legislatif, ya, karena kekuasaan legislatif itu ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan, ya, ataupun dalam beberapa hal itu ada kaitannya juga dengan pengawasan, fungsi-fungsi pengawasan, supervisi dari pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan yang itu dilakukan sepenuhnya oleh lembaga eksekutif. Yang kedua adalah kekuasaan federatif, ya, maka kemudian dikenal dengan eksekutif dan juga relasi luar negeri yang sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Sesi sebelumnya kita sudah bicara soal itu. Nah, Montesquieu
itu bicara trias politika yang kita sebut dengan distribution of power gitu ya, yang tadi sudah kita bahas. Ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Harapannya ketika melakukan pemisahan kekuasaan, separation of power, distribution of power gitu ya, orang yang berkuasa itu tentu akan bisa membatasi dirinya dan bisa memaknai bahwa apa yang dimilikinya itu untuk kemudian menjadi satu tujuan mulia yang ingin dicapai gitu ya. Jadi jangan terlalu menganggap ketika sudah berkuasa ya berlebihan ya yang ingin dimiliki. Oke, sejarah parlemen. Kalau Anda mengikuti banyak, nggak usah jauh-jauh lah, kita bercerita soal film-film kerajaan di Inggris itu loh, abad 8 atau tahun 900, tahun 800-an gitu ya. Kerajaan Inggris itu kan memang selain rajanya kuat dan dominan, mereka juga punya namanya konsil, dewan. Dewan itu siapa? Dewan itu adalah lord, salah satunya. Kalau di sini ceritanya raja di Inggris itu punya konsil, gitu ya, yang adalah uskup kepala birawan bangsawan. Nah, bangsawan atau lordnya itu adalah bagian dari konsil. Jadi raja itu punya satu forum, saya nggak tahu menyebutnya tepat atau tidak gitu ya, tapi kita bilang Dewan Penasehat Raja kali, di mana sekelompok orang dari berbagai latar belakang yang dipercaya oleh raja untuk kemudian bisa memberikan pandangan gitu ya kepada raja dalam memutuskan sesuatu. Ada uskup atau kepala biara, itu adalah dari sisi rohani, religion gitu ya. Bangsawan adalah yang punya tanah, tuan-tuan tanah gitu ya, penguasa tanah, makanya lord. Ya, yang turun temurun memang mereka kuasai. Dan satria atau dalam bahasa lain ya tentara ini, panglima itu orang-orang yang dipercaya untuk menjaga pertahanan keamanan. Nah, konsil ini ya itu memang fungsinya adalah advisor, ya diminta oleh raja untuk kemudian terputus. Kita lanjutkan. Ada sedikit masalah tadi. Sampai di mana tadi? Raja punya konsil yang memang diposisikan sebagai dewan advisor ya, pemberi nasihat. Yang memang tujuannya adalah semata-mata memang hanya demi kepentingan kerajaan ya. Dan juga mungkin raja sendiri gitu. Pada sisi yang lain tentu sih para anggota konsil itu memang sepenuhnya ya sangat tergantung dengan apa yang diinginkan dan dibawa oleh raja. Contoh misalkan konsil diminta untuk gimana sebaiknya untuk mendapatkan pajak sebanyak-banyaknya dari rakyat. Dan pajak itu untuk digunakan apa? Dibalikan dalam konteks ekonomi dan perdagangan buat rakyat itu kayak apa? Soal perang gimana, butuh advice-nya. Ya, apa yang dibutuhkan oleh raja gitu ya untuk misalkan kalau biasa waktu zaman dulu kan menaklukkan daerah lain dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Nah, konsil ini kemudian dia berubah nama jadi parlemen ya. Karena dalam beberapa hal parlemen konteksnya ini, jadi Anda bisa searching juga apa yang dimaksud dengan parlemen. Parle itu dalam bahasa nanti bisa dicarilah. Itu raja fungsinya sebagai bagian dari yang diminta advice, yaitu lord ya, uskup dan barons gitu. Dan commons ya, kesatria. Jadi tahun 1262 Raja John itu yang pertama kali menyebut istilah parlemen. Ya. Jadi ini adalah konteks di mana
anggota konsil yang berbeda-beda ini berkumpul dan memberikan advice, masukan ya kepada raja. Jadi fungsinya itu. Jadi harus dipahami fungsinya parlemen pada waktu itu pertama kali dibentuk adalah untuk memberi nasihat, ya bukan dalam konteks yang modern hari ini ya. Ya, raja itu kan eksekutif kalau dalam sistem pemerintahan. Maka adalah memberi advice. Ya, berdampingan jadi memang, tapi posisinya ya masih subordinat dari eksekutif. Nah, sekarang kemudian ketika membicarakan berikutnya bahwa parlemen itu ada kebutuhan representasi. Kenapa ada kebutuhan representasi? Representasi itu maknanya adalah keterwakilan. Ya, saya merasa gini, kalau Lord itu sebagai dia penguasa tanah, penguasa wilayah, maka dia menganggap bahwa dirinya adalah wakil dari orang-orang yang tinggal di daerah itu. Pasti kamu akan bertanya dong, ya gimana Mas bisa mewakili orang dia yang memiliki? Ya kok oleh karena itulah makanya dia merasa dia punya hak, dirinya itu menjadi wakilnya dari propertinya dia, apa yang dia miliki, dan juga orang-orang yang bekerja atas nama dia, karena dia adalah majikan, gitu. Nah, konsepnya representasi pada zaman dulu adalah Lord itu sebagai representasi, gitu ya. Karena Lord itu penguasa dari wilayah-wilayah itu. Jadi itu konteksnya ya diwakili. Tapi kalau misalkan belakangan kita yang modern yang kita perhatikan, representasi itu ya memang wakil rakyat. Anda berasal dari masyarakat di kelompok masyarakat wilayah itu, Anda mengenal dengan baik aspirasi dari masyarakat itu, gitu ya. Dan ketika Anda hadir di dalam parlemen, ya untuk mengerjakan apa yang diinginkan oleh kebutuhan dari masyarakat itu. Ya itu konteksnya. Coba dilihat parlemen pada zaman awal dibentuk, ya adanya kebutuhan representasi dengan parlemen pada zaman sekarang. Dalam struktur politik Inggris, lahirnya assembly, ya, assembly itu adalah dewan perwakilan, ya, adalah kebutuhan dari raja untuk melakukan pembatasan kekuasaan itu. Jadi gini teman-teman semua, pada masa kerajaan Inggris itu juga ada berproses ya, bahwa raja dikritik juga gitu loh, bahwa mereka nggak boleh terlalu dominan dan kuat gitu, dan menguasai segala hal. Salah satunya kemudian adalah bagaimana menghadirkan parlemen yang sebenarnya juga posisinya punya daya tawar yang lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Nah, lembaga legislatif atau assembly itu, nah itu yang dirasakan sebagai lembaga yang memang bukan hanya semata-mata bertugas memberi masukan dan nasihat kepada raja, tetapi juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang memang beragam. Makanya perlu ada yang namanya wakil yang mewakili kepentingan dari masyarakat atau daerah tersebut. Jadi representasi adalah usaha untuk mewakili yang bicara dan bertindak atas nama suara dalam kelompok itu. Ya, jadi itu konsep representasinya itu di situ. Jadi kalau yang tadi saya cerita bahwa ada orang hari ini mewakili wilayah X gitu ya, karena memang dia bicara karena merasa bagian dari wilayah X itu. Dan dia dapat legitimasi untuk itu. Legitimasinya apa? Ya dapat dukungan, dapat suara gitu ya. Dari orang-orang yang berada di wilayah itu. Ya, jadi itu representasi. Nah, ketika membicarakan political representation, maka dia harus masuk dalam jalur politik salah satunya. Karena partai politik itu juga nanti akan kita bahas juga mencerminkan kekuatan-kekuatan dari wilayah-wilayah tadi. Bahwa partai politik menguasai seluruh wilayah ya dan juga daerah-daerah itu. Nah, daerah-daerah itu juga ada tokoh-tokoh orang-orang yang di mana partai itu juga bisa menyuarakan aspirasi dari kelompok itu. Maka di dalam representasi itu dikenal ada yang political representation dan functional representation.
political representation itu harus melalui jalur partai politik, di mana partai politik itu juga punya jejaring, punya akses kepada seluruh tempat, seluruh wilayah, bahkan sampai ke desa gitu ya. Dan partai akan bilang bahwa untuk bisa mengaitkan aspirasi publik ya harus lewat partai. Yang kedua adalah fungsional, perwakilan melalui jalur kelompok. Ya, misalkan kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok buruh. Nah, itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang direpresentasikan dengan diferensiasi pekerjaannya. Kelompok dokter. Kenapa harus diwakilkan oleh representasi kelompok itu? Karena kebutuhan setiap kelompok masyarakat berbeda. Antara petani sama nelayan itu kebutuhannya nggak sama ya. Maka petani tentu dia akan butuh apa? Tanah. Kalau nelayan dia butuh laut gitu. Jadi kan kebutuhannya nggak sama. Jadi functional representation maknanya sama. Nah, dalam konteks itu parlemen hadir gitu ya. Jadi parlemen yang tadinya pada zamannya kerajaan Inggris itu sangat generik gitu ya. Di situ hanya ada kelompok agama, kelompok lord gitu ya. Lord itu kan juga sangat hanya kepemilikan tanah. Nah, kalau sekarang itu kita akan mendefinisikan ada dua kelompok, ada yang dia bisa lewat partai politik, ada yang lewat fungsional. Jadi kelompok-kelompok yang memang berdasarkan diferensiasi pekerjaan dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan masuk soal struktur parlemen. Jadi nanti kalian bisa bayangkan ya, ketika membicarakan parlemen lembaga legislatif ya, maka Anda harus membayangkan dia adalah lembaga yang memang hadir menjadi penyimbang gitu ya dari eksekutif. Di banyak negara itu hanya ada dua yang mayoritas ya. Yang pertama adalah satu majelis, House of Representative atau Lower House. Satu majelis atau satu kamar namanya. Itu masuk satu negara ya, hanya di satu negara. Jadi itu mencerminkan kamar itu adalah kamar suara mayoritas atau kehendak rakyat. Jadi di dalam House of Representative itulah semua keputusan, semua kebijakan itu ada di House of Representative tadi. Sehingga kemudian pengambilan keputusannya jadi lebih cepat. Gitu. Nah, anggota-anggotanya dia adalah dipilih secara langsung. Ya, contohnya di Inggris, di Filipina, Australia dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah sistem dua majelis, Senat atau Upper House. Yang satu kamar, karena dia dua kamar ya, yang satu kamar ini, House of Representative, ya, yang dipilih oleh publik, oleh masyarakat pemilih. Nah, yang satu kamar lagi, itu juga ada sebagian yang dipilih, ya, atau diwakilkan berdasarkan DPRD gitu ya, yang di level provinsi atau di daerah, gitu, kemudian maju di tingkat senat. Nah, dua kamar, jadi ada yang nama House of Representative, ada yang namanya Senat. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena untuk mengatakan kekuasaan yang perlu dibatasi. Jadi udah dibatasin lagi. Jadi lembaga legislatif itu jangan terlalu juga kuat partai dominan. Dia harus ada balancing kalau konteksnya sistem dua majelis dua kamar ini. Ya, kadang-kadang yang juga sering diperbincangkan karena kalau hanya satu kamar, kepentingan provinsi itu atau kepentingan daerah itu nggak terekspos, nggak kelihatan. Ya, di sini ada Amerika Serikat dan juga India. Indonesia ada di mana? Indonesia ada di sini, di dua majelis. Indonesia ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan semuanya adalah dari partai politik. Ya. Ada satu lagi namanya Dewan Perwakilan Daerah yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat, ya, di mana anggotanya adalah bukan partai politik tetapi individual, ya, yang mereka berbicara nanti atas dasar kepentingannya daerah, kepentingannya provinsi. Jadi Indonesia adalah dua majelis, ya, itu untuk bisa dilihat.
Ada beberapa temuan yang menarik ya dari sebuah penelitian Andrew S. Ellis ya. Ini adalah salah satu ilmuwan politik yang banyak bicara soal pemilu dan juga lembaga perwakilan. Katanya semua negara federal itu dua majelis tuh. Ya, dua majelis yang tadi ya. Ada DPR, House of Representatives, dan ada juga Senat misalnya. Kenapa demikian? Karena di dalam negara federal itu kan dia konsepnya adalah mereka hadir bukan karena atas dasar otonomi daerah masing-masing sebagai satu kesatuan. Seperti di Malaysia, ya, seperti di Jerman. Itu mereka tadi dulu kerajaan-kerajaan gitu. Kemudian mereka memutuskan untuk menjadi tergabung dalam negara kesatuan. Nah, negara provinsi atau negara federalnya itu adalah dia punya kamar sendiri juga. Nah, hanya dua majelis. Sementara negara kesatuan itu biasanya ada yang pakai unikameral, satu kamar, atau ada juga yang dua kamar. Jadi berimbang lah. Nah, sementara sebagian besar negara yang punya jumlah penduduk besar itu biasanya dua majelis. Ya, kayak Indonesia kan jumlah penduduknya besar ya. Itu biasanya dua majelis. Sebagian besar negara yang menganut sistem presidensial biasanya dua kamar. Presidensial, kemarin kita diskusi ya soal presidensial dan parlementer. Ya. Nah, Indonesia dalam konteks ini beberapa ini masuk nih. Indonesia sistem presidensial ya, dua kamar. Ya, jumlah penduduknya besar tuh dua kamar juga. Dia negara kesatuan, ya, maka dia akan dua kamar. Nah, tapi Indonesia kan bukan negara federal. Oke, sekarang kita akan bicara soal fungsi. Ini kira-kira fungsinya ya. Satu adalah soal legislasi. Jelas, lembaga legislatif fungsi utamanya ada legislasi. Apa itu legislasi? Yaitu membuat undang-undang, membuat kebijakan. Ya, undang-undang itu harus dibuat oleh DPR dengan mendapat persetujuan dari eksekutif atau presiden atau perdana menteri. Itu konsep yang harus kalian ngerti ya. Lembaga legislatif tugasnya ada pembuat undang-undang, ya dia harus mendapat persetujuan. Nah, di dalam legislasi perundang-undangan ada tiga hal yang harus dipahami. Ada yang disebut dengan inisiatif, ya inisiatif itu ya melakukan inisiasi gitu, mengusulkan dari awal. Gitu. Jadi lembaga DPR itu punya hak atau kewajiban untuk mengajukan sendiri duluan gitu ya rancangan undang-undang. Meskipun misalkan si eksekutifnya itu belum setuju, ya nggak apa-apa, itu haknya si lembaga legislatif. Yang kedua adalah di dalam legislasi punya fungsi untuk amandemen. Nah, amandemen dalam pengertian hak untuk mengubah setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Jadi fungsi lembaga legislatif itu adalah salah satu mengubah setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau bahkan DPR sendiri. Ya, tapi biasanya kalau DPR mengajukan, dia mestinya nggak perlu dong untuk melakukan perubahan kalau dia ajuin. Ya, atau bahkan DPR sendiri juga berhak untuk menolak rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah. Nah, itu amandemen. Nah, dari sisi legislasi sebenarnya ini ada hak juga yang disebut dengan anggaran budget. Kalau di dalam fungsinya lembaga legislatif itu hak budget itu hak tersendiri ya. Jadi anggaran di sebuah negara itu kan biasanya 1 tahun. Ya. 1 tahun itu biasanya harus ada kesepakatan tuh antara eksekutif dan legislatif. Dan persetujuan itu ada di keduanya. Yang kedua adalah fungsi kontrol, pengawasan. Kenapa lembaga legislatif harus mengontrol eksekutif? Iya, karena salah satu tugasnya lembaga legislatif adalah mengawasi semua implementasi kegiatan atau kebijakan yang sudah dilakukan oleh eksekutif. Dengan cara apa? Satu, bertanya. Jadi DPR, anggota dewan, itu selalu punya kesempatan untuk bertanya kepada pemerintah.
Dengan cara apa? DPR ada namanya komisi, ya, pemerintah ada namanya departemen atau kementerian. Maka mereka berinteraksi tuh antara Komisi 1 dengan Departemen Pertahanan. Misalnya. Komisi 1 bertanya kepada Kementerian Komunikasi. Komisi 2 bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu mereka bertanya, Komisi 2 Kementerian Dalam Negeri, apa yang kamu sudah putuskan terkait dengan pemilu 2024 misalkan. Nah, itu bertanya, itu melakukan fungsi kontrol. Gitu ya. Itu bertanya. Yang kedua adalah fungsi untuk interpelasi, meminta keterangan. Jadi kalau Anda memperhatikan bagaimana misalkan Gubernur DKI itu heboh soal Formula E, misalnya. Terus Dewan mengajukan. Nah, itu adalah fungsi kontrol, interpelasi dan juga nanti kemudian angket. Ya, meminta keterangan. Gubernur, coba jelaskan kenapa Anda melakukan tindakan seperti ini. Nah, itu keterangan. Dasarnya apa? Argumennya apa? Ya. Nah, ini biasanya teman-teman ini bertingkat. Bertanya itu tuh yang paling dasar, ya, sampai yang paling serius itu mosi. Kalau untuk sistem parlementer. Artinya dari fungsi kontrol ini, leveling pengawasan itu bertingkat. Bertanya itu masih sifatnya halus. Tapi makin lama makin ke atas, itu makin keras. Kenapa bisa demikian? Itu untuk menunjukkan bahwa dari something wrong gitu dengan implementasi kebijakan yang sedang dilakukan oleh eksekutif. Misalkan kalau ada satu kesalahan atau ada satu kritik yang harus dilakukan. Ya, mungkin awalnya bertanya dulu. Terus yang kedua dia meminta keterangan kalau seandainya bertanya itu kurang memuaskan. Mungkin nanti dia akan ada namanya angket, hak angket untuk menyelidiki. Menyelidiki itu ya dicari tahu gitu loh, kenapa begini, kenapa begitu, dasarnya apa gitu ya, untuk kemudian mereka punya kesimpulan resolusi. Apakah yang dilakukan oleh eksekutif ya itu salah atau benar. Nah, itu pernyataan pendapat. Baru kemudian untuk dikatakan memorandum. Ada peringatan tertulis yang berharap untuk tidak dilakukan, atau mungkin dia bisa impeachment, meminta pertanggungjawaban dalam konteks tertentu, kayak misalkan di Amerika itu bisa diminta pengunduran diri kepada presiden. Dalam konteks negara parlementer, itu bisa sampai pada mosi ketidakpercayaan. Ketika sudah keluar mosi tidak percaya, artinya parlemen itu harus bubar, dibentuk yang baru. Ya, kalau mosi dukungan, dia dukungan terhadap. Nah, fungsi lembaga legislatif tadi saya singgung soal anggaran. Jadi lembaga legislatif itu berhak mengajukan anggaran RAPBN, tapi juga berhak juga mengubah atau mengurangi atau menambah anggaran dari apa yang diajukan oleh pemerintah. Jadi urusan anggaran itu ternyata krusial di lembaga legislatif. Jadi kalau ditanya yang punya duit, siapa yang punya duit? Memang eksekutif, mereka yang menjalankan. Tapi dalam banyak hal, DPR itu tahu soal anggaran, tahu uangnya, karena mereka juga berbincang dengan eksekutif. Fungsi lain dari lembaga legislatif adalah pendidikan politik dan sosialisasi politik. Kenapa ini dilakukan? Nah, ini sosialisasi politik nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Karena anggota dewan itu dia akan bertemu dengan pemilih. Pemilih akan nanya dong, Anda tuh sudah ngapain? Anda sudah melakukan apa? Atau ada program pemerintah apa yang sudah ingin dilakukan? Nah, itu adalah proses sosialisasi dan juga pendidikan politik yang disampaikan kepada publik, masyarakat. Ya, jadi itu adalah bagian penting juga dari fungsi lembaga legislatif. Ini sudah ya tadi sistem. Itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.